Gila. Saya nih sekarang udah nggak tahu sih bedanya smartphone flagship sama mid range tuh kayaknya udah hampir nggak ada bedanya deh sekarang. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang rumor dari Realme GT Neo 6 SE. Oke, jadi saya baru dapat rumor ya, baca rumor-rumor lagi katanya Realme GT Neo 6 SE ini bakalan keluar di India pada bulan Agustus 2023. Nah, setelah saya baca-baca, yang saya dapat tuh speknya bener-bener fantastis banget. Dan yang saya bener-bener kaget adalah harganya. Harganya ini kalau saya lihat itu 36.000 rupiah India. Kalau misalnya saya konvertkan kurs ke Indonesia, itu harganya kok nggak masuk akal. Jadi sekitar 6,6 jutaan aja. Kenapa nggak masuk akal? Karena spesifikasinya ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2. Oke, mungkin cuma chipset aja kalian pikir yang bagusnya hanya di sini. Ternyata enggak guys. Dia menggunakan fingerprint in display. Lalu juga layarnya itu 144 Hz refresh rate ya. Jadi lebih tinggi daripada smartphone yang mid range biasanya. Nah, lalu selain itu juga chargernya itu 100 watt charger. Dimana 100 watt charger itu saya bisa ngomong itu gila banget ya guys. Itu bener-bener cepat, setengah jam itu udah pasti penuh. Dan baterainya bukan 5000 mAh tapi 5500 mAh. Lalu juga dia default storage-nya itu 256 GB dan memorinya adalah 8 GB RAM. Yang menurut saya ini udah satu paket yang bener-bener bagus banget. Dan setelah saya lihat desainnya juga nggak jelek gitu guys. Kalau saya lihat dari desainnya lumayan keren. Meskipun agak norak dikit, tapi mereka benar-benar menunjukkan brandingnya bahwa mereka menggunakan Snapdragon 8 Gen 2. Nah, dari semua itu yang saya dapat, tentu saja layarnya juga AMOLED juga ya. Saya itu jadi bingung. Sekarang ini untuk membedakan sebuah smartphone flagship atau enggaknya, itu dilihat dari mana? Kalau dulu kan gampang banget ya guys. Kita lihatnya cuman dari chipset. Kalau chipsetnya udah flagship, ya udah kita anggap smartphone itu adalah flagship. Kalau misalnya chipsetnya masih mid range, ya udah berarti itu adalah smartphone mid range. Tapi sekarang enggak. Harga 6,6 jutaan ini menurut saya harga yang lumayan mid range Mas Ian ya. Enggak sampai harga yang untuk smartphone yang kelas atas gitu ya. Kelas atas saya anggap harganya minimal adalah 8-10 juta. Itu udah masuk kelas atas. Yang flagship 10-an ke atas guys. Nah, tapi di sini ini harganya 6,6 juta. Memang sih kayaknya nggak ada wireless chargingnya. Tapi kalau cuman hilang di wireless chargingnya, tapi yang lainnya itu masih bagus, menurut saya ya ini udah sekelas flagship gitu loh. Nah, memang ya setelah saya coba-coba di Poco F5 pun saya juga merasakan bahwa itu bukan smartphone flagship. Meskipun performanya itu mirip dengan flagship. Karena saya udah coba ya di smartphone yang namanya OnePlus 11. Itu bener-bener performanya flagship banget dan juga build quality-nya flagship banget. Dari desain, dari kameranya, dari semuanya lah. Itu kerasa banget flagshipnya. Terutama nggak ada iklannya itu ya. Dari sini saya itu sadar sekarang itu untuk membuat smartphone yang harga murah itu dengan kualitas flagship itu sangatlah mudah ya guys. Kalau misalnya hanya performa aja, mungkin harga chipset sekarang itu bisa ditekan lebih murah dari sebelumnya. Tapi untuk membuat smartphone mid range terkesan flagship dari build quality-nya itu sangatlah susah guys. Nah, saya nggak tahu ya. Tapi Realme GT Neo 6 SE ini menurut saya build quality-nya kalau saya baca dari spesifikasinya kok flagship banget gitu. Nah, kalau memang ini build quality-nya benar-benar flagship, maka ini benar-benar wow sih menurut saya. Kalau misalnya nantinya di Indonesia ini bisa mendatangkan ini benar-benar wow. Karena bisa menantang saudara sebelahnya ya, yang bernama Xiaomi ini untuk bingung mencari cara agar bisa jualan smartphone dengan build quality flagship tapi harganya
lumayan miring gitu ya. Nah, tapi itu dengan catatan kalau harganya 6,6 sampai 7 jutaan ya guys. Di atas 7 juta menurut saya udah nggak terlalu menarik banget ya bagi saya. Ya udah banyak gitu loh saingannya dari Xiaomi atau dari pesaing lainnya. Dan juga menurut saya orang Indonesia ini sudah semakin pintar sekarang. Yang penting bukan build quality dan juga performanya juga, tapi mereka juga mulai melihat dari OS-nya. OS update-nya ini selama berapa tahun? Kalau cuma 1 tahun atau kurang, menurut mereka itu juga nggak value for money. Jadi mereka cuma lihat, oh hardware-nya bagus, tapi OS-nya ini ternyata nggak support sampai 2 atau 3 tahun. Jadi jelek menurut mereka. Nah, oleh karena itu sekarang produsen atau vendor dari smartphone ini juga saling berlomba-lomba ya untuk menyajikan yang terbaik. Nggak hanya dari hardware, tapi dari software support mereka. Nah, saya sih lihat Realme ya, akhir-akhir ini juga entah kenapa di tahun 2023 ini juga sepi-sepi aja guys. Adem-adem aja, cuman awal tahunnya aja lumayan, terus tiba-tiba ke tengah tahun ini nggak ada info apa-apa dari Realme. Atau saya yang nggak ngikuti guys, atau memang beneran gitu. Kalian merasakan nggak sih sebetulnya? Kalau misalnya Realme GT Neo 6 SE ini bakal masuk ke Indonesia, hal ini bisa memperseru pasar smartphone di Indonesia loh guys. Tapi ya saya nggak berharap banyak ya. Tapi kalau memang bener-bener masuk, ini bener-bener wow banget ya. Untuk spek sekelas itu, build quality sekelas itu, menurut saya ini bener-bener worth untuk kalian lirik. Oke. Mungkin itu aja ya berita yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan berita pada kali ini. Komen jika kalian ingin membahas tentang Realme GT Neo 6 SE atau kira-kira ada info lain apa aja dari Realme Indonesia ya guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, iya ya. Saya baru sadar loh. Realme, Redmi, Xiaomi, Poco tahun ini kok bener-bener sepi banget gitu loh. Rilisnya juga tanggung-tanggung, kok nggak langsung rilis sesuai dengan global. Kayaknya sih ada sesuatu sih di Indonesia ini, tapi saya nggak tahu apa.